Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan, akhwat, soleh dan soleha kelas 4 SIT Robani Islamic School. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tematik 4H. Tematik 4H yaitu tematik tentang daerah tempat tinggalku. Sebelumnya kita sudah membahas tentang subtema 2. Sekarang kita akan masuk ke subtema 3. Untuk itu, mari kita mengawali pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Di pembelajaran 1, pada muatan IPA, kita sama-sama akan menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu gaya dan apa itu gerak. Nah, di sini kita akan secara spesifik menjelaskan perbedaan dari gaya dan gerak. Ternyata antara gaya dan gerak itu memiliki perbedaan. Nah, pada gambar di sini, pada gambar di samping, jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak yang ditumpangi pemain karapan sapi? Kira-kira apa pengaruh gaya tersebut terhadap gerobak tersebut? Oke, kita diskusikan ya. Nah, pada gambar tersebut ada suatu gerakan gerakan berupa dari otot-otot sapi yang bisa bergerak melaju sehingga gerobak yang dipakai atau ditunggangi pada sapi tersebut itu terbawa oleh sapi. Nah, jika pertanyaan pertama tentang jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak tersebut adalah gaya otot, karena menggunakan gaya otot pada sapi. Betul. Yang kedua pertanyaannya, apa pengaruh gaya terhadap gerobak tersebut? Tentu dengan adanya gaya otot dari sapi sehingga bisa melaju dengan kencang, maka berpengaruh pada gerobak tersebut sehingga gerobak itu bisa melaju juga dengan sapi. Seperti itu ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan beberapa contoh dari gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Itu sebagai berikut. Yang pertama, berwarna merah. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah Made menendang bola ke arah gawang, Fitri memindahkan buku ke rak buku, Jonas mengayuh sepeda. Itu contoh benda diam menjadi gerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya adalah Jonas mengerem sepeda yang sedang melaju, Made menangkap bola yang sedang bergelinding, dan Dedi menahan bola dengan kakinya. Itu adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, Jonas mengkoper bola yang baru diterima dari temannya. Kedua, pemain voli mengembalikan bola ke arah lawan. Dan ketiga, ayah memutar arah mobil yang dikendarainya. Yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, Maria membuat mainan dari plastisin, dari bentuk plastisin menjadi bentuk mobil. Ibu memotong kue dengan pisau. Dan yang ketiga, ayah membuat guci dari tanah liat. Nah, ini adalah suatu gaya yang memiliki hubungan terhadap gerak. Ternyata gaya dan gerak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika ada gaya, pasti ada gerak. Ketika ada suatu pergerakan, pasti ada gaya. Seperti itu ya. Oke, kita akan belajar kembali tentang menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita.
Nah, ketika tadi ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis, sekarang ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Lanjut, kita ke pembelajaran kedua. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Watak ini adalah suatu kepribadian, sifat yang melekat pada seseorang. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak, untuk kita bisa mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membacanya, fokuslah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Lanjut ke pembelajaran kedua, menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Nah, berbicara tentang gaya itu merupakan tarikan dan dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya mempengaruhi gerak suatu benda, seperti itu ya, seperti yang sudah tadi Ustaz jelaskan. Setiap ada gaya, pasti ada gerak. Setiap ada gerak, pasti ada gaya. Itu rumusnya ya. Nah, di sini menjelaskan sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Nah, masyarakat Indonesia, kita semua memiliki karakteristik yang beragam. Tentu antara Ustadz dengan Ananda memiliki karakteristik yang berbeda. Kita pasti memiliki tetangga yang berlainan suku bangsa. Ya, misalkan tetangga kita ada di suku Jawa atau suku Aceh dan sebagainya. Setiap suku mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun perbedaan karakter ini bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Meskipun kita berbeda-beda, baik dari suku, agama, budaya, dan karakteristik, itu tidak bisa menjadi penghalang kita untuk bersatu dan tidak bisa menjadi penghalang kita untuk senantiasa bersyukur dan bersabar bahwasanya kita sama-sama warga negara Indonesia, gitu ya. Lanjut ke pembelajaran ketiga, itu mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan yang ada di masyarakat itu beragam, ya. Ada pedagang, ada guru, ada karyawan, ada pengusaha dan sebagainya. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang. Nah, pekerjaan yang memproduksi itu seperti pembuat kue, seperti penjual gado-gado, misalkan seperti penjual bakso, pembuat bakso, terus seperti apalagi yang menghasilkan, masih banyak lagi ya. Nah, sedangkan pekerjaan yang jasa ini seperti kurir jasa angkut, ya, seperti ojek, seperti guru dan sebagainya. Nah, di sini kita akan sama-sama mengenal manakah jenis pekerjaan berikut yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang kira-kira apa aja? Dokter hewan tentu menghasilkan jasa. Pramugari, jasa. Petani bayam, barang karena ada bayam yang dihasilkan. Guru, jasa. Pengrajin gerabah, barang karena ada benda atau barang yang dihasilkan yaitu gerabah. Pengrajin batik, barang, betul. Tukang pos, jasa. Pedagang kue, barang. Pemandu wisata, jasa. Buruh pabrik, barang. Kurator museum ini seperti pendamping, ya. Kurator museum ini seperti pendamping. Lalu penjaga pantai, jasa. Oke, seperti itu ya. Alhamdulillah, kita lanjut ke sini. Nah, terakhir, menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Apa itu toleransi? Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama, ya. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, tentu orang lain memiliki urusan masing-masing, kita memiliki urusan masing-masing. Jangan sampai urusan kita harus ditanggung oleh orang lain. Itu tidak boleh, ya.
Yang kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar sesama. Yang keempat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan agama, ras, dan suku. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sekian yang bisa Ustaz sampaikan. Semangat, semoga bisa menambah wawasan untuk Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.